Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Ya, sehat ya, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar kita tetap semangat belajar, terutama belajar bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertemu kembali di sini untuk melaksanakan pembelajaran mengenai pembelajaran yang kita lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Nah, pertemuan kita sebelumnya itu adalah tentang tentang apa? Ada yang sudah kemarin tentang apa? Tentang Teks cerita rakyat. cerita fantasi. Fantasi. Kenapa udah lupa ya? Mohon lupa apa, Bu? Ya Allah, banyak banget pelajarannya. Maaf. Oh, maaf ya. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks fantasi, dan pertemuan hari ini itu masih tentang lanjutan dari teks fantasi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu mohon bantuannya kepada Abdiah untuk memimpin doa. Abdiah ada? Ada, Bu, baik. Iya, silahkan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Semua, Bu. Sudah hadir. Hadir semua ya. Jadi kalau Ibu lihat sudah hadir semua, dan sepertinya juga semangat sekali ya hari ini. Apakah di rumah kalian di sekitar sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa yang sudah kita bahas tentang cerita teks fantasi, tapi untuk pada hari ini kita akan fokus ke dalam kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinatif. Nah, Ibu ingatkan saja, ini adalah gambar dari film yang cukup terkenal yang ditulis oleh J.K. Rowling, yang judulnya ada yang tahu ceritanya apa? Harry Potter, Bu. Harry Potter. Bagus, keren sekali. Tahu ya, ini adalah cerita Harry Potter. In berarti Dalam. Kemudian Dalam. X berarti Luar. Jadi intrinsik dalam, ekstrinsik luar. Unsur pembangun dari dalam dan unsur pembangun dari luar. Kalau mendengar amanat nih, amanatnya itu apa sih? Pesan, Bu, pesan Siapa? yang mau disampaikan penulis kepada pembaca. Ya, benar. Cara pengarang bercerita, Bu. Cara pengarang cerita, atau Ibu sudah menyediakan LKPD yang akan kalian diskusikan pada pagi ini, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik pada cerita fantasi. Nah, LKPD-nya sudah ada ya di Google Classroom-nya, sudah dilihat. Nah, silakan didiskusikan kelompoknya. Kita bagi kelompoknya. Kelompok yang pertama adalah Novi, Cucu, dan juga Intan. Kemudian kelompok 2-nya ada Anindita, Abdiah, dan Ani. Nah, silakan, selamat berdiskusi ya anak-anak. Sudah selesai, Bu, diskusinya. Sudah selesai ya, alhamdulillah. Tadi kalau Bu, sudah siap presentasi, Bu. Ibu sudah pantau ya, semuanya sudah ikut serta dalam diskusi, sudah baik, sudah memaparkan juga. Nah, sekarang silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok pertama, kemudian kelompok kedua nanti akan mengomentari. Siapa perwakilan dari kelompok pertama? Saya, Bu. Iya, Novi, silahkan. Sebentar ya, Bu. Iya. Saya lihatkan saja ya, Bu ya. Iya, silahkan disampaikan saja. Oke. Untuk yang pertama, jawabannya berlian ya, Bu ya, 3 warna. Iya, Kemudian betul. penjelasannya ada unsur intrinsik, adalah latar tempat, yaitu rumah Anika dan sebuah kerajaan. Iya. Kemudian ada latar waktu juga, yaitu pada hari Minggu pukul 6.
Kemudian ada tema, yaitu temanya persahabatan dan petualangan. Kemudian di situ juga ada alur cerita, Bu. Ada alur maju, mundur atau campuran. Kemudian tokohnya, apakah tokohnya harus semua disampaikan, Bu? Karena memang banyak. Iya, disebutkan ya. Tadi kan di diskusi sudah disampaikan ya. Oh iya, ada tokoh utama yaitu Anika, Tamika, dan Cika. Kemudian tokoh pembantu ada Ibu Anika, ada Ratu. Kemudian ada tokoh protagonisnya juga di situ yaitu Anika dan Ibu Anika. Dan ada antagonisnya Tamika dan Cika. Kemudian ada wataknya juga, Bu. Kalau Anika itu pemberani, suka menolong. Kalau Ibu Anika itu bijaksana. Tamika dan Cika pemarah dan suka menuntut. Nah, kalau amanatnya, cobalah untuk bersikap baik terhadap siapa saja dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Untuk sudut pandangnya yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Seperti itu, Bu, hasil diskusi dari kelompok kami. Iya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkannya ya. Apakah ada dari kelompok 2 untuk mengomentarinya atau berbeda? Tidak setuju? Saya mau langsung presentasi saja, boleh tidak, Bu, kelompok 2? Iya, boleh. Silahkan. Silahkan kelompok 2. Baik, langsung saja. Jawabannya menurut kelompok kami, yang pertama berlian 3 warna. Kemudian unsur intrinsiknya yang pertama itu latar ya, Bu ya. Latar kan ada latar tempat dan latar waktu. Latar tempatnya itu di rumah Anika dan sebuah kerajaan. Latar waktunya pada hari Minggu pukul 6. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah tema. Temanya menurut kami persahabatan dan petualangan. Kemudian alur ceritanya maju, mundur atau campuran. Kemudian tokoh dan penokohannya, tokoh utamanya Anika, Tamika, dan Cika. Kemudian tokoh pembantu Bu Anika dan Ratu. Tokoh protagonisnya Anika juga masuk protagonis dan ibunya. Kemudian tokoh antagonis ada Tamika dan Cika. Selanjutnya penokohannya Anika itu wataknya pemberani, suka menolong gitu. Kemudian Ibu A wataknya bijaksana ya, Bu ya. Kemudian Tamika dan Cika wataknya pemarah, suka menuntut gitu. Kemudian amanat yang menurut kami, cobalah untuk bersikap baik terhadap siapa saja dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian sudut pandangnya menurut kami adalah sudut pandang orang ketiga. Sekian Ibu, terima kasih. Dari 2 kelompok ini ternyata semuanya sudah paham betul ya unsur intrinsik pembangun dari dalam tersebut. Jadi sudah bisa menetapkan atau menentukan unsur-unsurnya. Baik, nah di sini kita sudah belajar yang pertama adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua adalah menceritakan kembali isi, bisa secara lisan, bisa juga secara tulisan. Seperti itu ya untuk pembelajaran hari ini. Dan ya, evaluasi nanti sudah dikirimkan lewat Google Classroom dan silakan. Untuk pembelajaran selanjutnya kita masih tentang cerita teks fantasi berkenaan dengan struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, tahap demi tahap sudah kita pelajari, sudah kita lalui, maka kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita tutup dengan doa, berdoa yang dipimpin oleh Abdiah lagi ya. Abdiah silahkan dipimpin doa. Baik teman-teman. Setelah belajar selesai, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk tugas